Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Jadi hari ini saya mau review buku yang kedua dan dengan penulis yang sama, yaitu Oki Madasari. Tetapi hari ini saya mau membahas tentang 86. Tentunya teman-teman yang sering mendengar bahasa 86 itu tidak asing lagi di telinga teman-teman, ya. Khususnya kita yang sering mendengar siap 86 komandan. Semua aman dengan 86, semuanya mampu diselesaikan dengan 86. Baik, pertama-tama teman-teman sekalian, sebelum saya lanjut, jadi buku ini saya beli di toko buku Pustaka Merah Hitam. Pustaka Merah Hitam dengan desainnya yang ciri khasnya adalah desain kucing. Buku ini ori dan bukunya juga bagus. Kemudian saya juga membelinya dengan harga yang sangat terjangkau. Jadi buku 86 ini yang saya suka adalah dari warnanya. Kemudian desain sampulnya juga sangat simple. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah biografi penulis. Jadi sebelumnya teman-teman sekalian, saya pribadi khususnya ketika saya mau membeli buku atau membaca yang namanya sebuah buku, membaca buku, yang paling pertama saya perhatikan adalah biografi si penulis itu sendiri. Itu penting untuk saya pribadi teman-teman sekalian, khususnya saya yang masih tidak menetap dengan bacaan saya. Saya tidak menetap dengan genre bacaan saya yang selalu berubah-ubah buku yang saya mau baca. Jadi itu sangat penting untuk saya pribadi. Jadi biografinya itu sudah ada di belakang, tanpa kita harus membuka pembungkusnya dulu, kemudian mengetahui apa latar belakang si penulis ini, bagaimana aktivitasnya, kemudian pekerjaannya itu apa. Jadi kita sudah mengetahui biografi singkatnya itu di belakang. Baik teman-teman sekalian, kita lanjut. Jadi buku ini terdiri dari 256 halaman. Cetakan pertamanya itu pada tahun 2011, dan yang paling luar biasanya dari penulis ini, dia mampu memberi cetakan kelima pada tahun 2017. Dan yang saya suka dari buku ini juga, jadi di sini, di sini semuanya perjalanannya dari tokoh-tokoh yang ada di dalamnya. Ini semua yang ditempuh nantinya dari si tokoh-tokoh yang ada di dalam. Hanya saja kekurangannya dari buku ini, itu tidak ada daftar isinya teman-teman sekalian. Tapi itu tidak mengapa, itu tidak apa-apa. Oke, kita lanjut lagi. 86 ini, kalau angka 86 itu tidak asing lagi di telinga kepolisian. Itu adalah istilah di kepolisian, artinya tahu sama tahu, kemudian mampu menyelesaikan dengan berbagai hal, itu dengan uang, teman-teman sekalian. Jadi buku ini membahas tentang suap menyuap korupsi. Jadi semuanya dibahas di dalam buku ini. Singkat, jadi tokohnya di sini adalah Arimbi, Ananta, Budanti, Adrian, Tutik, dan masih ada tokoh yang lainnya, tetapi itu yang paling menunjang yang ada di buku ini. Kalau saya mau menjelaskan dari awal, Arimbi itu dia dari pedesaan. Orang tuanya itu hidup dengan penghasilan hasil kebun. Dan juga Arimbi mampu menyelesaikan kuliahnya itu dengan hasil pertanian orang tuanya, makanya dia bisa melanjutkan kuliahnya. Dan Arimbi mampu lolos dan dia masuk di kantor pengadilan. Banyak teman-temannya yang heran, bahkan Pak Lurah juga heran, kok dia bisa lulus? Karena semuanya hari ini kita bisa selesaikan dengan ada orang dalam taka, ataukah kita bayar orang supaya kita bisa masuk bekerja di dalam. Tetapi Arimbi ini tidak. Dia bisa masuk di kantor pengadilan itu dengan melalui hasil tes saja. Bahkan dia pun bingung dengan dirinya sendiri. Kalau dia bilang, nah, Arimbi adalah gadis yang polos, yang awalnya dia hanya mendapatkan sebuah AC. Namun ketika dia dipengaruhi oleh temannya bahwa lain kali mendingan dapat uang saja, ambil uangnya saja. Nah, setelah itu dia berpikir panjang dan dia melakukan percobaan. Dan percobaan pertamanya itu jatuh kepada Adrian, si pengacara. Dan dia meminta upah sebanyak 200.000. Nah, pada hari itu senangnya bukan main karena dia berpikir bahwa selain menunggu gaji pokoknya, dia juga telah mendapatkan gaji dari berbagai pengacara
yang dia selesaikan berkas-berkasnya. Nah, singkat cerita teman-teman sekalian, pada saat itu saya bukan mengatakan bahwa dia dijebak, tetapi pada saat itu yang parahnya, dan saya tidak suka dengan kelanjutan ceritanya ini lagi karena Bu Danti menyuruh Arimbi untuk menemui seseorang di sebuah restoran tempat makan dengan ruangan VIP. Dan sialnya ketika dia pulang dan dia pergi ke rumahnya Bu Danti dengan membawa uang satu koper, kalau tidak salah itu ada 2 miliar dan dia diberi jatah 50 juta. Nah, sialnya itu ketika KPK datang. Hari itu KPK datang dan menggeledah rumahnya Bu Danti. Dan disitulah Bu Danti dan Arimbi juga dipenjara. Teman-teman sering mendengar, teman-teman sering melihat di televisi bahwa korupsi-korupsi yang terjadi di Indonesia khususnya yang kita sering lihat itu menikmati fasilitas-fasilitas yang sangat bagus. Nah, begitupun dengan yang dirasakan oleh Bu Danti. Arimbi adalah korban, tetapi Bu Danti bisa membayar ruangan yang per bulannya itu dia bisa bayar 500.000 per bulan dengan fasilitas yang luar biasa di dalamnya. Nah, ketika mengetahui hal tersebut, Arimbi pun merasa kecewa. Iya, dan bukan hanya kecewa, ketika yang kedua kalinya Adrian datang untuk sebagai pengacaranya Arimbi, dan dia itu gratiskan dengan tidak dibayar oleh Arimbi karena dia mengaku sebagai teman. Tetapi di sini Adrian dipengaruhi lagi oleh Bu Danti dengan membayar dengan diberikan uang 500 juta untuk menyogok Adrian supaya bisa kerjasama dengan Arimbi supaya kasusnya itu ringan. Tetapi keesokan harinya Ananta, suaminya si Arimbi, itu membawa yang namanya surat kabar dan memperlihatkan bahwa Ananta dipenjara. Dan Arimbi mengatakan bahwa ternyata saya dibodohi. Singkat cerita teman-teman sekalian, Bu Danti dan Arimbi itu dipenjara. Nah, karena lagi-lagi saya bahasakan tukang korupsi, hidupnya tetap enak di penjara. Sementara Arimbi yang tidak punya uang banyak, dia tetap hidup sengsara di dalam penjara yang di dalam ruangan itu ada beberapa orang. Sementara Bu Danti itu sendirinya di dalam sebuah kamar karena dia membayarnya kamar itu. Kemudian bukan hanya sampai situ ceritanya teman-teman, bukan hanya sampai di penjara, tetapi di dalam penjara ternyata Arimbi berulah lagi. Dia mengedar yang namanya narkoba. Jadi di dalam penjara, di dalam sel tahanan ternyata ada pabrik narkoba. Dan pengedarnya adalah suaminya si Arimbi. Awalnya sih dia tidak mau, tetapi karena orang tuanya sakit, dia harus melakukannya. Kemudian singkat ceritanya lagi, ketika Arimbi sudah keluar dari penjara, bukannya berhenti untuk mengedarkan narkoba, ketika orang tuanya sudah meninggal karena alasan utamanya untuk mengedarkan narkoba, itu karena orang tuanya yang sakit, ibunya sedang sakit. Tetapi setelah dia keluar penjara dan orang tuanya meninggal, dia tetap melanjutkan untuk mengedar narkoba. Karena apa? Katanya dia masih mau masih banyak kebutuhan yang lainnya, khususnya untuk usahanya untuk dia kembangkan, sehingga dia masih membutuhkan yang namanya pekerjaan itu untuk mengedar narkoba. Nah, dia lakukan, dan setelah berseling beberapa bulan kemudian, dia pun bisa membeli mobil. Tapi membeli mobil itu setelah beberapa hari, ternyata dia ditangkap oleh polisi, si suaminya, Ananta itu sendiri. Jadi Ananta di penjara, si Arimbi pun bukan menyesali perbuatannya, tetapi dia karena sudah di awal dia sudah mau menyuruh si Ananta untuk berhenti mengedarkan narkoba, tetapi dia tidak mau. Jadi akhirnya dia pun tertangkap polisi. Seperti itu teman-teman sekalian. Kita perlu mengambil yang namanya kesimpulan atau menarik yang namanya kesimpulan di sini bahwa semuanya tidak mampu diselesaikan dengan uang. Yang awalnya mungkin kita bisa menikmatinya dengan berfoya-foya, bersenang-senang apa dan sebagainya.
hidup bahagia di awal, tetapi di akhir kita menderita, apalagi kalau kita hanya dibodoh-bodohi. Jadi suap menyuap, dekeng apa dan sebagainya, atau orang dalam itu mau sama saja. Jadi mending kita selesaikan, atau kita selesaikan sebuah permasalahan itu dengan jalan yang baik, ya, karena jalan yang buruk yang kita ambil itu akan menyengsarakan hidup kita, bukan malah membawa kebahagiaan di dalam diri kita, kehidupan kita, tetapi malah menyengsarakan kita. Semoga buku ini mampu menjadikan pembelajaran untuk kita, khususnya bagi teman-teman yang sudah membacanya, dan bagi yang belum membacanya, saya rekomendasikan untuk teman-teman membaca buku tentang 86. Siap 86. Tidak. Terima kasih teman-teman sekalian.